Rika, sini dulu. Kenapa? Aku tuh sebel banget tau gak sih? Tadi itu loh, anak baru tuh siapa ya namanya? Oh iya, Bila itu. Tau gak sih? Tadi kan ada boba tuh di depan aku. Terus aku tuh kan pakai baju putih nih. Sekarang tuh lihat tuh baju aku kotor. Emangnya diapain sama si Bila? Aduh ya ampun, tadi tuh dia lewat, terus dia tuh kan nggak sengaja gitu kan. Terus habis itu bobanya ketumpahan deh di baju aku. Kesel banget aku dulu. Aku udah marahin dia. Tapi aku tetep aja kesel nih. Aduh, udah deh. Sabar. Daripada kamu terus marah-marah terus nih, dengerin ya penjelasan dari Kak Sinta mengenai amarah. Biar kamu tuh jadi orang yang lebih sabar gitu. Iya tapi kan kesel aja gitu loh, aku udah dandan cantik, terus baju kayak gini, baju putih jadinya kayak coklat kayak gini kan nggak enak gitu loh dipandang gitu loh. Udah, mendingan kamu dengerin aja dulu nih podcast dari Kak Sinta, oke? Ya udah, mana cepet. Aduh, aku masih kesel nih. Iya sabar, ini aku masih muter, masih loading nih. Dengar dulu di Kapila Production, oke? Bentar. Iya ya, deh cepet sambil gue bersihin baju nih. Sebenarnya podcast nih sebenarnya singkat banget. Dengerin aja ya. Iya cepetan, ya ampun lama banget. Om Swastiastu. Halo Bapak, Ibu, Kakak, Adik Makasami, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa selalu sehat, rahayu, bahagia, dan semoga kita selalu dalam lindungan Hyang Widi. Nah, kali ini Kapila Production kembali hadir bersama dengan penyuluh agama Hindu dan PNS Kementerian Agama Kota Denpasar bersama Sinta. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai marah. Siapa sih yang di sini nggak pernah marah? Pasti semua pernah marah. Saya pun juga pernah marah, ya pasti gitu kan. Apalagi anak muda, egonya masih up down, terus down up, yang masih sifatnya ya tidak stabil seperti itu ya, emosinya ya pasti rentan lah terkena amarah gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai marah itu gimana sih dibahas di dalam kitab Sarasa Muscaya. Baik, mari kita dengarkan. Baik. Nah, kali ini Sinta akan membacakan sloka 94 dari Sarasa Muscaya. Jika tiada orang kesuamam, yaitu orang yang sabar bagaikan tanah, dalam hal keteguhan tentu tiada persaudaraan yang sejati. Sehingga nafsu-nafsu marah yang menyelubungi diri segala makhluk yang mengakibatkan akan terjadi perselisihan. Nah, selanjutnya di dalam sloka 95 dikatakan, orang yang dapat meninggalkan kemarahannya berdasar sifat pengampunan seperti ular yang membuang kulit tua dan tak akan dicarinya lagi. Maka orang demikian adalah orang yang berbudi luhur dan patut disebut sebagai manusia sejati. Sesungguhnya, Kroda adalah musuh kita. Orang yang menghilangkan kemarahan akan dipuji dan dihormati di dunia. Sloka 107. Kemudian di sloka 99 dijelaskan, yang sering bertengkar akan selalu mendapat kesusahan dimanapun ia berada dan apapun yang diperbuatnya. Di tempat tidur sekalipun takkan tenang hatinya, seolah-olah tidur di rumah penuh ular. K98 juga membuktikan bahwa manusia yang dapat mengendalikan amarahnya, ia akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Nah, begini bunyi terjemahannya. Adapun orang yang bersifat tenang dan tidak membedakan dirinya dengan segala makhluk lainnya, sehingga ia tak berbuat kejam dan pemarah. Inilah kebahagiaan sejati. Kini ia mendapat kebahagiaan, di akhirat pun mendapatkannya pula. Sloka-sloka Sarasa Muscaya tadi tentu memberikan cemeti ya kepada diri kita. Wah, semoga kita senantiasa sabar ya, semoga kita senantiasa tenang nih. Apakah amarah itu berdampak buruk dengan kesehatan?
Dilansir dari halodoc.com ya. Jadi amarah itu dapat meningkatkan resiko penyakit jantung kalau lama-lama kita marah. Terus habis itu meningkatkan resiko stroke dan selanjutnya melemahkan sistem kekebalan tubuh, memperburuk kecemasan, menyebabkan depresi, merusak paru-paru. Dan dari dampak-dampak buruk itu agak ngeri ya kalau misalkan kita terus-terus marah dan kita terus-terus kesal dan memendamnya di dalam hati. Kali ini bagaimanakah tips-tips ala Sinta untuk meredakan amarah dan sekaligus mengendalikan? Jadi ini tips ala Sinta. Jadi belum tentu kalau Bapak Ibu Makasami bisa lebih mereda marahnya setelah mendengar tips-tips dari Sinta. Jadi silakan Bapak atau Ibu atau adik Makasami silakan melakukan teknik-teknik tertentu yang sudah Ibu Bapak Makasami bisa mengendalikan amarahnya dengan tips tersendiri. Karena ini adalah tips ala Sinta, bisa dicoba atau bisa diikuti, bisa juga tidak gitu ya. Jadi Sinta membaca dari buku Yoga Sutra Patanjali bahwa ada latihan relaksasi kepada pikiran kita, termasuk relaksasi kepada pernapasan kita. Kalau misalkan orang yang sedang marah, pernapasannya itu agak tersengal-sengal dan agak tidak teratur. Jadi sekarang kita akan mulai untuk mengatur nafas supaya rileks terlebih dahulu dan fokuskan pada nafas, bukan pada masalah untuk mengendalikan amarah itu. Nah, pertama, tariklah nafas melalui kedua lubang hidung. Selanjutnya, tahan nafasnya perlahan. Ya, semampunya saja. Kemudian, hembuskan perlahan-lahan melalui mulut dan berbunyi seperti itu. Nah, kembali lagi tarik nafasnya, kemudian tahan, selanjutnya hembuskan dari mulut. Nah, seperti itu. Nah, setelah melakukan pelatihan pernapasan tersebut 5-7 kali, bahkan selebihnya sampai amarah kita mereda. Nah, kalau misalkan belum mereda, nah silakan Bapak Ibu mengambil air segelas, selanjutnya kemudian minum air itu dan rasakan air itu mengalir di tenggorokan, masuk selanjutnya ke lambung dan rasakan itu. Dan fokuslah pada air yang diminum dan pelan-pelan saja, jangan tergesa-gesa, seperti itu. Dan kalau misalkan amarahnya juga belum mereda, mungkin bisa memfokuskan amarah itu dan cari solusinya. Kita kupas amarah itu, apa yang menjadi penyebab kita menjadi marah. Apa solusi yang kita dapatkan setelah kita bisa mengendalikan amarah itu. Misalkan contoh, seperti kasus tadi, kan karena kesal bajunya menjadi coklat, karena terkena boba. Jadi amarahnya karena pakaian kita jadi lusuh dan jelek, begitu. Nah, itu sesuatu yang kita anggap mesti terjadi. Dan pada saat itu dan pada waktu itu mesti terjadi, karena kita tidak terlepas dari karma wasana. Mungkin saja sebelumnya kita pernah tidak sengaja menyenggol teman dan membuat baju teman menjadi kotor. Bisa saja. Tetapi kali ini malah kita yang mendapatkan pahala itu. Jadi anggap saja itu adalah bagian dari karma wasana kita. Misalkan seperti itu. Jadi kembali kita renungkan bahwa diri kita tidak terlepas dari seorang manusia yang memiliki kekurangan dan juga memiliki kelebihan. Dan termasuk amarah ini adalah kekurangan kita, namun ini perlu dikendalikan. Begitu. Ada yang sifatnya positif amarahnya, ada juga yang sifatnya negatif. Misalkan mengomel-ngomel itu udah sifatnya negatif, kemudian malah jadi sakit setelah marah. Nah, itu sifatnya negatif. Kalau misalkan amarah yang positif mungkin dijalankan dengan hobi seperti itu atau dialihkan dengan hobi-hobi tertentu. Nah, kalau misalkan amarah-amarah negatif ini akan memberikan
efek kepada pikiran kita dan itu akan menjadi racun terhadap pikiran kita. Kita akan semakin bingung, kita akan semakin cemas, bahkan kita akan depresi karena amarah-amarah tersebut. Maka dari itu, Sloka Sarasa Muscaya tadi tentu mengingatkan kita semua untuk mengendalikan diri dari amarah. Jadi diingat ya, itu tips ala Sinta. Kemudian tips itu juga Sinta baca di buku Yoga Sutra Patanjali. Nah, selain itu, setelah dari amarah itu tentu kita mesti mendapatkan ketenangan dan juga kebahagiaan rohani setelah kita bisa mengendalikan apa yang dimaksud dengan kroda itu tadi. Dan semoga podcast kali ini bermanfaat dan semoga kita semua dalam keadaan rahayu, bahagia dan selalu dalam lindungan Yang Widi. Dan kali ini saya akan tutup dengan salam damai para mesanti. Om Santi, 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 Om. Tuh, dengar tuh tadi podcastnya dari Kak Sinta, gimana? Udah tenang? Udah sih, udah teralihkan. Ya anggap aja ini emang harus terjadi sama diri aku. Ya udah deh, biarin aja deh kayak gitu. Jugaan mungkin Bila kan emang gak sengaja kan jatuhin boba di baju aku, dan mungkin itu emang harus terjadi ya, seperti Kak Sinta bilang itu adalah karma wasana kita. Tapi beneran udah tenang kan? Kamu udah tenang kan? Biar nggak kamu tuh nggak tenang gitu loh. Soalnya nanti kita udah masuk kelas nih. Udah tenang kok. Tenang aja. Makasih ya atas podcastnya. Dan aku jadi agak lebih tenang dan sabar bahwa apapun yang terjadi di dunia ini kita tak terlepas jadi manusia. Ya manusia yang seperti apa? Ya manusia yang punya kekurangan dan juga kelebihan. Aduh, makasih banget ya Rika udah ngasih podcast tadi. Aduh, akhirnya aku bisa jadi lebih sabar dan tenang setelah marah tadi. Gimana itu bajunya, coklat gak apa-apa? Gak apa-apa lah, juga kan baju. Yuk, jalan yuk ke kelas.